Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat malam, shalom bagi kita semua. Ibadah keluarga minggu ketiga Prapaskah, Rabu 30 Maret 2022, dengan tema pemberitahuan penderitaan Yesus. Akan kita mulaikan. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Emeritus Binaji Simon MA MTH. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita berdiri dan memuji Tuhan. Kidung Jemaat 158 bait 1 dan 2. Ku ingin menghayati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu 3 Prapaskah ini, kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang senantiasa kami rasakan di setiap hari-hari kehidupan ini. Ya Tuhan, berkatilah ibadah keluarga ini, berkati para pelayan-Mu, baik para presbiter yang bertugas, organis, pemandu lagu, petugas sound system, dan multimedia. Bahkan setiap jemaat-Mu yang ada di setiap rumah dari sektor 1 sampai 9. Namun, sebelumnya kami mengaku akan dosa yang kami telah perbuat. Ampunilah kami Tuhan, pengampunan-Mu yang akan melayakkan kami untuk beribadah kepadamu. Hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami, pimpin dan berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya ibadah ini terlaksana hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat, kita akan membaca Mazmur Pujian yang terambil dari Mazmur 116 ayat 1 sampai 9. Kita baca silih berganti. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku.
maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang yang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup. Jemaat disilahkan duduk. Insan tangisi dosamu, ingatlah Kristus menempuh jalan penuh sengsara, dan bagai hamba terendah, ia kosongkan dirinya menjadi perantara. Berkorban diri akhirnya memikul dosa dunia di atas kayu salib. Syukur, pujian, dan sembah kepada Dia angkatlah, yang mati bagi kita. Ikutlah Dia yang menang, pikulah salib dan beban dengan bersukacita. Kasih-Nya perkenakanlah, dan dalam kuasa nama-Nya kalahkanlah yang jahat. Ingat darah-Nya yang kudus, yang bagi Allah Bapamu berharga tinggi amat. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan dalam ibadah keluarga malam ini dari Injil Matius pasal 17. Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga 23. Bacaan tersebut juga paralel atau sama dengan Markus 9 ayat 30 sampai 32, juga dari Lukas 9 ayat 43 hingga 45. Jadi ada di Matius, Markus, dan Lukas. Apabila bacaan yang dimaksud sudah kita ketemukan, selanjutnya mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur malam yang indah ini. Tuhan telah berkenan mengumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus untuk kami mengadakan ibadah keluarga.
Kami mohon kepadamu ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, bukalah hati pikiran kami, serta terangilah dengan Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti, terlebih boleh menguatkan iman kami. Berkati pakai hamba-Mu yang penuh kekurangan, kelemahan, keterbatasan untuk memberitakannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita membaca firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 17 ayat 22 hingga 23 yang menyatakan demikian. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Hosiana. Silakan duduk kembali. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, firman Tuhan yang telah kita baca tadi diberi tema pemberitahuan penderitaan Yesus. Sedangkan Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus memberitahukan tentang penderitaannya bukan hanya sampai 2 kali, tapi sampai 3 kali. Yang pertama, dalam Injil Matius pasal 16 ayat 21 sampai 28, khususnya ayat 21. Pemberitahuan yang kedua yang kita baca malam ini, Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan yang ketiga, Matius 20 ayat 17 sampai 19. Matius artinya pemberian oleh Yahweh. Jadi nama yang baik. Pemberian oleh Yahweh, oleh Allah. Sering juga disebut Lewi. Anak lelaki Alfius, ya. Anak lelaki Alfius. Pemungut cukai yang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus bersama-sama muridnya di Galilea, Ia memberitahukan bahwa Ia akan menderita sengsara. Ia memberitahukan karena Ia lebih dahulu sudah tahu. Karena Ia sudah tahu, maka Ia memberitahukan kepada para muridnya. Saya catat paling tidak ada 3 hal tentang Yesus tahu. Yang pertama, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Yang pertama. Yang kedua, Ia akan dibunuh. Yang ketiga,
pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Jadi apa yang akan terjadi yang dialami oleh Yesus? Yesus sudah lebih dahulu tahu. Maka ia memberitahukan kepada para muridnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di situ disebutkan anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Anak manusia itu apa artinya Bapak Ibu? Anak manusia suatu gelar tentang kerendahan dan ketinggian Yesus. Saya ulangi, anak manusia suatu gelar tentang kerendahan dan ketinggian Yesus. Anak manusia juga berarti Yesus hidup di dunia sebagai manusia. Tetapi ia juga akan menjadi raja dunia. Saya ulangi. Anak manusia juga berarti Yesus hidup di dunia sebagai manusia. Tetapi ia juga akan menjadi raja dunia. Yang kedua, akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia. Yang dimaksud anak manusia sudah jelas. Sekarang yang dimaksud manusia dan mereka itu siapa? Paling tidak ada 4 golongan. Golongan yang pertama orang-orang Farisi, golongan yang kedua ahli Taurat, golongan yang ketiga imam-imam kepala, golongan yang keempat tua-tua Yahudi. Sekarang orang Farisi itu siapa? Orang Farisi adalah satu golongan dari para rabi dan ahli Taurat yang sangat berpengaruh, sangat berwibawa. Mereka berpegang pada Taurat Musa dan adat istiadat nenek moyang. Seluruh hukum dan peraturan mereka taati secara mutlak. Ahli Taurat adalah pengajar dan penafsir Perjanjian Lama, khususnya kelima kitab Musa. Yang dimaksud kelima kitab Musa ialah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Sedangkan imam-imam kepala ialah para anggota beberapa keluarga tertentu yang merupakan golongan terutama dalam mahkamah agama. Dalam mahkamah agama. Dari antara mereka dapat ditunjuk sebagai imam agung. Tua-tua Yahudi ialah pemimpin agama Yahudi. Beberapa di antara mereka itu masuk anggota mahkamah agama. Dengan demikian, orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam-imam kepala, tua-tua Yahudi adalah orang-orang hebat. Tokoh agama, pemimpin agama, orang yang sangat berpengaruh, yang sangat disegani dalam agama Yahudi. Sekarang yang menjadi pertanyaan, mengapa tokoh agama, pemimpin agama ini sangat membenci pada Yesus? Bahkan berupaya untuk membunuh dia. Apa alasannya? Paling tidak
ada 4 alasan. Paling tidak, berarti bisa lebih. Alasan mereka akan bunuh Yesus yang pertama, Yesus dianggap menghujat Allah. Itu terjadi pada waktu Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh. Yesus katakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Mereka berpikir bahwa mereka mereka berpikir Yesus menghujat Allah. Karena pendapat mereka yang dapat mengampuni dosa hanyalah Allah. Tapi Yesus katakan, anak manusia di dunia ada kuasa mengampuni dosa. Jadi yang pertama, Yesus dianggap menghujat Allah. Yang kedua, bacaan minggu kemarin, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Melanggar tata cara adat istiadat agama. Yang ketiga, mereka iri hati. Kenapa iri hati? Mereka sebagai pemimpin agama, tokoh agama, dalam mengajar tidak ada wibawa ilahi. Tapi Yesus dalam mengajar dengan wibawa ilahi. Yesus dapat menyembuhkan orang sakit, bermacam-macam penyakit Yesus sembuhkan. Mereka tidak bisa menyembuhkan. Iri hati terhadap apa yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang keempat ini ada faktor politis. Ada faktor politis. Ada muatan politis. Apa kira-kira? Mereka menganggap kalau Yesus dibiarkan hidup menjadi penghalang bagi mereka. Menjadi saingan berat bagi mereka. Sehingga kalau Yesus dibiarkan hidup, pengikut mereka akan berpindah ikut Yesus. Sehingga mereka berupaya menyingkirkan, melenyapkan, membunuh Yesus. Ini dari sisi orang-orang Farisi, ahli Taurat, imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Sedangkan Yesus dibunuh itu dari pihak Allah. Ini tadi dari pihak Farisi, ahli Taurat, imam kepala, dan tua-tua Yahudi. Sekarang dari pihak Allah, bahwa kematian Yesus itu memang dikehendaki oleh Allah. Allah mengizinkan Yesus harus menderita sengsara, mati di kayu salib. Mengapa? Kalau Allah tidak mengizinkan Yesus dibunuh, tidak mungkin mereka bisa menangkap Yesus, apalagi membunuh. Ya. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mengendaki, mereka tidak bisa menangkap, apalagi membunuh. Justru Allah Bapa mengendaki hal itu dalam rangka Allah menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan Yesus sendiri siap menjalaninya. Ia harus rela meninggalkan kemuliaannya, kekuasaannya, turun ke dunia, menderita sengsara, mati di kayu salib. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang ketiga, pada hari ketiga ia akan dibangkitkan.
Siapa yang membangkitkan? Allah Bapa. Sebab bila mana Yesus tidak bangkit, berarti Yesus ditaklukkan oleh maut. Berarti maut lebih kuasa daripada Yesus. Maka dengan kebangkitan Yesus berarti Yesus lebih berkuasa daripada maut. Dengan Yesus bangkit, Yesus hidup, berarti orang beriman, orang percaya tidak menyembah, tidak beriman pada Yesus yang mati di kayu salib, tetapi percaya beriman pada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan kebangkitan Yesus itulah yang menjadi landasan manusia menerima keselamatan. Sidang jemaat yang kekasih dan yang berbahagia, dari uraian di atas, apa kira-kira makna buat saya, buat kita sebagai orang Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini? Saya ada 3 catatan. Yang pertama, Yesus tahu. Yesus Maha Tahu. Yesus tidak hanya tahu tentang apa yang akan dialami, baik kematiannya maupun kebangkitannya. Tapi Yesus juga tahu tentang kehidupan kita. Bapak Ibu, Yesus juga tahu tentang kehidupan kita, pergumulan kita, masalah yang kita hadapi, persoalan yang kita hadapi. Yesus tahu. Maka kadang-kadang ada jemaat yang salah paham. Pak Pendeta kalau hari Minggu mendoakan orang sakit enggak disebut namanya satu persatu. Kalau enggak disebut namanya satu persatu enggak puas. Tapi kalau kita menyimak dari bacaan ini, meskipun pendeta tidak menyebutkan namanya satu persatu, Yesus tahu. Yesus tahu. Yesus tahu. Tidak ada yang sakit. Pergumulan jemaat, masalah kehidupan jemaat, Yesus tahu. Maka kalau Yesus tahu, berarti kita tidak salah percaya beriman pada Yesus Kristus. Tidak salah. Karena Yesus yang kita imani, yang kita percayai, Yesus yang tahu, bahkan Maha Tahu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita bersyukur mempunyai Tuhan yang Maha Tahu. Dan Yesus tidak hanya tahu kehidupan kita, Dia juga akan menolong kita, membimbing kita, menuntun kita, memberkati kita, bahkan menyelamatkan kita. Yang penting kita tetap meyakini terhadap kemahakuasaan Yesus. Yang ketiga, kita tidak beriman pada Yesus yang mati, tapi beriman pada Yesus yang bangkit, yang hidup, yang menang dalam berperang melawan maut. Kadang-kadang agama lain menyindir. Oh, alai wong Kristen itu mati. Iya, enggak pernah dengar enggak? Oh, alai wong Kristen itu mati. Padahal dibunuh belum titik ya, masih koma kan? Dan pada hari yang ketiga akan dibangkitkan. Kita orang Kristen bukan beriman pada Yesus yang mati di kayu salib, tapi beriman pada Yesus yang bangkit dari antara orang mati. Dan saya pun kalau Yesus nggak bangkit, nggak mau jadi orang Kristen. Ya, saya benar. Kalau Yesus nggak bangkit, saya nggak mau jadi orang Kristen.
Karena kalau Yesus gak bangkit jadi orang Kristen, jadi kita menyembah Yesus yang mati, yang gak berkuasa. Oleh sebab itu, yakinlah dan percayalah, Yesus yang bangkit, yang hidup, yang menang itu terus hidup dan menolong setiap orang yang percaya. Maka dalam minggu-minggu Prapaskah ini, kita semua diberi kesempatan untuk merenungkan kembali Yesus Kristus rela menderita mati di kayu salib demi manusia, demi keselamatan manusia. Kalau Yesus rela menderita demi manusia, demi kita, alangkah indah dan bahagianya kalau juga kita rela menderita untuk Dia. Amin. Dalam doa syafaat, saya bagi menjadi 3. Yang pertama, mudah-mudahan Diaken Maggie berdoa untuk pemerintah bangsa negara, anak-anak Tuhan yang duduk dalam pemerintahan akan dipakai oleh Tuhan sebagai alatnya. Juga dalam rangka usaha pemerintah memutus mata rantai penyebaran virus corona. Ini Ibu Diaken Maggie. Kemudian Penatua kita mendoakan gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan, pendeta, penatua, diaken, program gereja, kemudian orang sakit, orang yang dalam pergumulan, anak sekolah, nanti yang lain saya. Enggak ya. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Mulai pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami mensyukuri atas berkat dan anugerah kesehatan, kekuatan yang Tuhan limpahkan bagi setiap kami. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh berada di tempat ini, boleh bersekutu, memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan kiranya memberkati ibadah ini Tuhan. Kiranya boleh menjadikan renungan kita pada malam hari ini untuk kami tetap setia mengandalkan kekuatan dan pengharapan daripada Tuhan. Di malam hari ini melalui serangkaian doa-doa kami tak lupa Tuhan berdoa untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau Maha Tahu, Maha Melihat akan situasi keadaan yang bagi kami umat manusia tidak sanggup untuk menjalani kehidupan ini. Tetapi karena kekuatan daripada Tuhan, kami boleh melewati peristiwa demi peristiwa. Dan sampai saat ini Tuhan, kami masih diperhadapkan dengan peristiwa COVID-19 ini. Tuhan, bagi kami semua, mampukan kami semua, agar kami boleh mentaati setiap peraturan-peraturan yang diberlakukan pemerintah yang ada. Agar kami tetap prokes, baik dalam persekutuan ibadah, maupun di dalam kami setiap hari bekerja, beraktivitas. Mampukan bagi kami semua, agar kami boleh mensukseskan program pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan, COVID-19 ini akan berakhir seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, bagi pemerintah dan bangsa kami Tuhan, Engkau mengenal setiap pemerintah yang ada di Indonesia ini, presiden, wakil presiden, dan segenap menteri, bahkan pemerintah yang ada baik di pusat, di pelosok-pelosok pedesaan. Tuhan, beri hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berikan kesatuan hati, agar mereka boleh memimpin bala rakyatnya seturut dengan kehendak Tuhan. Dan dijauhkan Tuhan dari ancaman teroris bom, atau ancaman apapun yang ada di negara kami. Kami percaya Tuhan akan mengaruniakan kebijaksanaan bagi para pemerintah, bahkan aparat TNI, Polri yang Tuhan percayakan untuk mengamankan bangsa dan negara kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan teristimewa Tuhan. Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi negara bangsa Indonesia ini. Sehingga Tuhan, tidak ada perpecahan, pertengkaran. Bahkan Tuhan, tidak ada Tuhan teroris yang selalu mengancam negara dan bangsa kami. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin, kami percaya Tuhan mengutus para pemerintah yang ada di negara kami, khususnya juga di kota Surabaya. Tuhan, tutup bungkus dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar dijauhkan dari teroris, ancaman bom, dijauhkan pertengkaran antara suku-suku bangsa. Sehingga pemerintah yang ada di kota Surabaya, gubernur, wali kota yang ada, Tuhan mengaruniakan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, sehingga mereka boleh mengayomi kota Surabaya dan Jawa Timur ini seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya kota Surabaya ini dijauhkan dari apapun, sehingga Tuhan, COVID-19 ini di kota Surabaya boleh akan berdampak seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya COVID-19 ini akan berakhir di kota Surabaya dan Jawa Timur, bahkan bangsa Indonesia ini akan musnah,
dari COVID-19. Kami yakin, kami percaya tahun ini tahun rahmat Tuhan. Dan bagi kami semua rakyat yang ada, biarlah kami boleh mematuhi setiap peraturan pemerintah, baik kami yang bergereja, berjemaat, bahkan bermasyarakat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ini doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini. Kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Puji dan syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan pada malam hari ini. Engkau sudah pimpin kami untuk kami beribadah di tempat ini. Kami mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kesempatan kepada kami semua jemaat-Mu, baik yang ada di rumah-Mu yang kudus ini, juga yang ada di rumah-rumah. Tuhan sudah percayakan kepada kami nafas kehidupan, sehingga pada malam hari ini kami menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas firman yang sudah memberikan kekuatan kepada kami semua. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi. Engkau tahu Tuhan akan tugas dan tanggung jawab mereka untuk menyebarkan firman-Mu, untuk memperluas kerajaan-Mu. Pada malam hari ini kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah gereja-gereja-Mu yang ada di seluruh muka bumi ini dapat menyebarkan firman-Mu dan kebesaran-Mu, bahwa Engkau adalah juru selamat satu-satunya ya Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami mau berdoa terkhusus untuk gereja-Mu Bukit Kasih. Engkau tahu Tuhan akan program-program yang sudah direncanakan. Biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalamnya, sehingga program-program ini dapat berjalan dengan lancar, seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa juga kami mau berdoa ya Tuhan untuk para presbiter yang ada. Engkau tahu Tuhan akan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah pekerjaan mereka, keluarga mereka, maupun pelayanan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan mau tolong mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga pada saat mereka melakukan aktivitas mereka, untuk keluarga mereka, untuk pekerjaan mereka, mereka mengingat akan tugas dan tanggung jawab pelayanan, di mana mereka sudah berjanji ya dengan segenap hati, sehingga mereka mengingat akan tugas dan tanggung jawab itu Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan presbiter, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga mereka dapat bertugas untuk melayani Engkau, baik di rumah-Mu yang kudus maupun di tengah-tengah jemaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada malam hari ini kami terkhusus mau berdoa untuk KMJ kami, Ibu Pendeta Lucia Toisuta Pelima. Engkau tahu Tuhan akan tugas dan tanggung jawab yang diemban pada saat ini di gereja-Mu Bukit Kasih. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga beliau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab baik di tengah-tengah jemaat-Mu maupun di keluarganya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Ana. Engkau tahu Tuhan akan tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pelayanan Bukit Kasih. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang pada saat ini sedang cuti. Tuhan berkati di tengah-tengah perjalanannya, Tuhan berkati di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Bapak Pendeta Binaji Simon. Engkau tahu Tuhan akan pelayanannya di masa tuanya. Bapak Pendeta Binaji Simon masih bersemangat dan selalu melayani dan melayani Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga Bapak Pendeta Binaji Simon selalu sehat dan kuat di tengah-tengah pelayanannya.
baik di keluarga maupun di tengah-tengah jemaat-Mu Bukit Kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan ketiga gembala kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu Bukit Kasih, baik yang sakit di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami tidak dapat menyebutkannya satu persatu, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau tilik mereka, Tuhan mau berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga mereka dapat sembuh dan pulih kembali. Juga para medis, yaitu dokter dan perawat, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dapat teliti di dalam meneliti penyakit-penyakit jemaat-Mu Bukit Kasih, sehingga apapun yang sakit yang diderita Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan mau topang, Tuhan mau berikan bilur-bilur kasih-Mu sehingga mereka dapat sembuh total. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin masih belum mempunyai pekerjaan tetap. Tuhan berikan lapangan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan hati dan sesuai dengan apa yang diinginkannya, sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan yang Engkau berikan ini dengan hati Tuhan, sehingga mereka dapat melakukannya dengan baik dan bertanggung jawab. Tak lupa juga Tuhan, pada malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin dalam keretakan rumah tangganya. Tuhan, Engkau tilik mereka. Mereka sudah berjanji ya dengan segenap hati sampai maut memisahkan mereka. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami serahkan kepadamu. Tuhan tolong, Tuhan berikan kesadaran kepada mereka sehingga mereka mengerti akan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah rumah tangga mereka, dan mereka dapat menyadari dan untuk bersatu kembali. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk anak cucu kami di tengah-tengah pendidikan mereka, di tengah-tengah pandemi saat ini. Engkau tahu Tuhan, pada saat ini mereka sudah tatap muka. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami mau serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan kepada anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga pada saat mereka bersekolah dengan tatap muka Tuhan, mereka selalu sehat dan kuat, jauh dari segala virus-virus yang Engkau tahu Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga mau serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu Bukit Kasih ini dari sektor 1 sampai sektor 9. Tuhan, Engkau tilik mereka, baik para janda, duda maupun anak yatim piatu. Tuhan tolong mereka untuk mereka dapat menjadi jemaat-Mu yang terkasih. Engkau selalu menjadi pendamping bagi mereka, agar mereka dapat selalu mengucap syukur akan di tengah-tengah kesendirian mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan menjadi teman, Tuhan menjadi suami, dan Tuhan menjadi istri bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa syafaat kami Bapa. Ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan seluruh rangkaian doa kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa Surgawi, dalam kesempatan yang indah ini, kami mendoakan Yayasan Pendidikan Kristen GPIB, Yapendik GPIB, khususnya yang ada di Bukit Kasih. Kiranya Tuhan berkati dalam mengelola TK, agar TK yang ada boleh bertumbuh berkembang. Berkati para pembinanya. Berkati kegiatan jemaat-Mu dalam 1 minggu ke depan, baik ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, dan ibadah-ibadah yang lain. Secara khusus kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang mengalami kekurangan, baik kekurangan jasmani maupun kekurangan rohani. Kuatkan iman mereka Tuhan, agar dalam kekurangan tidak menoleh ke kiri ataupun ke kanan, tapi boleh memandang dan bersandar
kepada Yesus Kristus yang akan menopang menolong mereka tepat waktu Tuhan. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah keluarga, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni segala dosa kelemahan kami, dengarkan doa sembahyang kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan yang membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat yang 24 sampai 25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apa laku yang kena. Marilah berdiri.
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon, berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Warta ibadah keluarga Rabu 30 Maret 2022, GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Presbiter yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada presbiter yang bertugas dan pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Bernadi Simon, organis pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga hari Rabu 30 Maret 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan hati dan iman yang mengarah kepada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah selesai, silakan duduk kembali. Selamat malam dan Tuhan memberkati.